Seorang pria memperkenalkan dirinya sebagai Lee Tanru, bukan orang sembarangan. Ia adalah wakil manajer Tian Hong Group sekaligus teman Wong Tianhua. Tawarannya pun tak biasa, yaitu memancing bersama di laut. Chu hanya tertarik jika ada keuntungan besar dan memintanya datang ke perusahaan untuk negosiasi lebih serius. Ling Yu yang mengerti isyarat segera memberikan kartu nama Chu. Tanru pun berjanji untuk bertemu lagi esok hari. Sia terperangah melihat pria itu yang ternyata masih sangat muda. Nikin pun berbisik penasaran. Memangnya perusahaannya sehebat itu? Sia menjelaskan dengan napas tertahan. Ketua mereka punya kekayaan puluhan miliar, bahkan jauh melampaui orang terkaya di seantero kota N. Ia juga sadar marga Tanru sama dengan sang ketua. Sebuah pertanda adanya ikatan keluarga di antara mereka. Semua orang hanya bisa terdiam kagum. Chu sendiri merasa aneh, kenapa putra mahkota perusahaan raksasa begitu tertarik pada bangkai kapal, seolah semesta mendukungnya. Setelah membanggakan tangkapan besarnya, kini ia malah menemukan bukan hanya satu, tapi dua sekaligus. Sang iguana laut perkasa mencengkeram seekor dengan kakinya, sementara yang satu lagi sudah berada di dalam mulutnya. Kembali di gudang, Chu mendapati fakta unik. Ikan bernilai lebih dari 10 juta itu ternyata punya rasa yang biasa saja. Sambil menyimpannya di dalam es, Chu bergumam, ini bukan sekadar ikan. Ini adalah tumpukan uang yang berenang bebas di lautan. Rencananya jelas, segera mencari pembeli yang tepat. Esoknya, di tengah latihan, sebuah telepon masuk. Lee Tanru ternyata sudah lama menantinya di kantor. Tanpa membuang waktu, Chu langsung melesat ke Tianlan Marine Company. Di sana, Tanru langsung ke inti masalah. Lokasi pasti bangkai kapal itu sudah ditemukan. Chu pun heran, kenapa grup sekaya Tian Hong masih mengincarnya. Jawaban Tanru singkat dan penuh makna. Tidak akan pernah ada orang yang merasa uangnya sudah terlalu banyak. Chu menawarkan pembagian hasil 50-50, yang langsung disetujui Tanru. Namun, insting Chu merasakan sesuatu. Tujuan sejati Tanru bukanlah harta karun itu sendiri. Mengalihkan pembicaraan, Chu melempar umpan. Ia punya tuna, sirip biru raksasa sepanjang 4 meter, dan butuh kenalan pemilik restoran seafood kelas atas. Mata Tanru berbinar. Jelas terkesan, ia mengaku punya kenalan yang tepat, dan langsung mengajak Chu makan siang untuk bertemu orang itu. Sementara di gudang, seorang pria berjas tampak bergegas masuk. Chu dengan santai menenangkannya. Tenang, ikannya takkan lari. Manajer Lin yang memeriksa hanya bisa memuji. Kualitasnya sempurna, standar kelas A. Di setiap inci. Pria berjas itu pun setuju. Ini adalah tangkapan terbaik. Atas dasar hubungan baik, ia membuka harga juta. Tanpa pikir panjang, Chu langsung setuju. Ling Yu yang mendengarnya nyaris tak percaya. 1 ekor ikan terjual seharga juta. Setelah transaksi kilat itu, tujuan mereka adalah Marriott International. Melihat kemegahan lobi hotel, Chu memutuskan sudah waktunya berfoya-foya. Rahang Ling Yu seakan jatuh ke lantai. Tempat ini adalah simbol kemewahan dunia. Ia tak habis pikir. Beginilah gaya hidup Chu. Kemewahan tanpa batas dari uang yang didapat dengan begitu mudah. Di sisi lain, para pegawai butik tersenyum lebar menyambut kedatangan pelanggan kelas paus seperti Chu. Perjalanan berlanjut ke gudang dok, di mana mata Ling Yu tertuju pada jam tangan Chu seharga juta. Itu belum termasuk barang mewah lain yang totalnya bisa lebih dari 2 juta. Seolah belum cukup, Chu kemudian menyatakan ingin membeli villa. Ia menugaskan Ling Yu mencari properti yang luas dan tenang. Dengan anggaran maksimal juta, Ling Yu hanya bisa mengangguk pasrah. Mencoba memproses semua perintah gila ini. Jauh di dasar samudra, lewat mata sang iguana laut, Chu mendeteksi sebuah kapal selam. Sayang, kekuatannya saat ini belum cukup untuk menghancurkannya. Saat melintasi celah karang, instingnya berteriak kencang.
Ada bahaya yang mengintai. Ia memutuskan mundur. Tak ada gunanya mengambil risiko bodoh. Namun, terlambat. Seekor kepiting raksasa muncul dari kegelapan, membangkitkan amarahnya. Pertarungan tak terhindarkan. Kekuatan monster ini jauh melampaui ikan pitamutan sebelumnya. Chu bergerak lincah menghindari setiap serangan mematikan. Merasakan tekanan kekuatan lawan yang melebihi 10 ton. Dalam sekejap mata, Chu melesat secepat kilat. Sebuah hantaman telak mendarat. Dan sang monster raksasa pun takluk. Meski tak bisa dihabisi dalam satu serangan, Chu tahu apa yang harus dilakukan. Kekuatan monster itu akan ia serap perlahan. Di waktu yang sama, Chu yang berada di darat sedang meneliti laporan-laporan fenomena aneh di lautan selama beberapa tahun terakhir. Ada laporan ikan pita raksasa, ikan trigger raksasa, dan yang terbaru, laba-laba laut kolosal. Chu yakin dunia sedang berada di ambang perubahan. Sebuah berita menarik perhatiannya. Kapal selam nuklir SSN 698 milik Amerika Serikat lenyap di kedalaman 600 meter Samudra Pasifik. Laporan lanjutan mengungkap fakta mengerikan. Kapal selam itu diserang oleh makhluk laut raksasa tak dikenal. Insiden lain terjadi di Kutub Utara. Sebuah kapal selam nuklir menabrak gunung es, menewaskan seluruh 127 awaknya. Dan semua ini terjadi hanya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Chu akhirnya menyadari sebuah pola. Semakin dalam ia menyelam, semakin aneh dan berbahaya makhluk yang ditemuinya. Tak lama, proses penyerapan selesai. Iguana lautnya berhasil melahap kepiting raksasa, memberinya tambahan 290 poin evolusi dan 29 poin statistik dasar. Kekuatan terus mengalir deras, tambahan 280 poin evolusi dan 280 poin statistik dasar. Kini, tubuhnya telah membentang hingga 18 meter. Statistik fisiknya meroket lebih dari 100 poin. Struktur tulang dan kekuatan ototnya telah berevolusi ke tingkat selanjutnya. Menghantam tiang besi kini tak lagi terasa sakit. Pada level ini, bahkan tembakan peluru pun mungkin hanya akan meninggalkan goresan di kulitnya yang sekeras baja. Tubuhnya adalah zirah hidup dengan reaksi secepat kilat. Peluru biasa bahkan takkan mampu menggores kulitnya. Namun kini, Chu justru menenggelamkan diri dalam lautan pengetahuan di toko buku Shinua. Ia sadar bahwa dunia ini jauh lebih rumit dari dugaannya, dan satu-satunya cara untuk menaklukkannya adalah dengan terus belajar. Pesonanya yang kuat menarik perhatian para gadis, namun aura dingin yang menguar darinya membuat mereka hanya bisa mengagumi dari kejauhan. Bagi Chu, pengetahuan adalah kekuatan. Hanya dengan belajar tanpa henti, ia bisa terus berevolusi, melampaui batasannya. Setelah menyerap cukup ilmu, Chu kembali ke markasnya untuk berlatih. Jurus Bajikuan dan Sing Ikuan yang terlihat sederhana, ternyata menyimpan kedalaman yang tak terhingga untuk dikuasai. Di tengah latihannya yang intens, sebuah panggilan masuk dari Tan Roy. Ia mengabarkan bahwa tim mereka telah sampai di lokasi. Chu langsung memerintahkan Tan Ri mengirimkan koordinatnya dan meyakinkan bahwa pasukannya akan tiba dalam setengah hari. Tak lama berselang, laporan kembali masuk. Tan Rui menemukan harta karun berupa emas dan beberapa pecahan porselen antik. Lalu Tan Rui menanyakan hal terpenting. "Apa kau melihat sebuah kotak spesial?" Sang bos telah berjanji, jika Chu menemukan kotak itu, seluruh harta karun lain di kapal karam ini akan menjadi miliknya. Chu hanya menjawab singkat bahwa ia akan segera mencarinya. Nilai kotak itu saja ditaksir lebih dari 20 juta. Namun, wujudnya ternyata hanyalah gundukan lumpur yang aneh. Chu tak habis pikir kenapa Li begitu menginginkannya. Saat dibuka, raut wajah Li berubah kecewa melihat kondisi eliksir di dalamnya. Sementara itu, di sisi lain kota, teror baru mulai menyebar. Polisi menemukan sesosok mayat dengan kondisi yang mengerikan. Seluruh darahnya terkuras habis
dan ototnya mengering. Anehnya, waktu kematiannya baru 10 jam yang lalu. Kasus ini terlalu janggal. Mereka memutuskan menunggu tim investigasi khusus dari pusat. Sang kepala polisi menemukan sebuah pola mengerikan, di mana semua korban adalah preman jalanan, tanpa ikatan keluarga. Namun mereka semua memiliki fisik yang sangat kuat. Ia pun memerintahkan Xiao yang membuat laporan dan menutup semua tempat hiburan di kota malam itu juga. Tapi di kegelapan malam, sang predator haus darah kembali menemukan mangsanya. Keesokan paginya, kepala polisi dibuat terkejut. Meski seluruh kota diisolasi, 4 korban baru tetap berjatuhan. Ia tak bisa mengerti bagaimana monster ini bisa bergerak sementara kota dilanda teror. Chu kembali fokus pada latihannya. Setelah berhari-hari, ia merasakan sebuah terobosan besar dalam jurus baji dan Xingyi. Sebuah notifikasi sistem pun muncul. Ia telah menciptakan teknik bela diri baru dan diminta memberinya nama. Chu menamainya pukulan ledakan. Jurus ini adalah perpaduan sempurna antara 8 kuda-kuda ekstrem baji dan setengah langkah. Mematikan dari Xingyi. Satu langkahnya mampu menghasilkan daya ledak dahsyat, dan setiap pukulannya melesat laksana peluru meriam. Jauh di tengah lautan, seorang nelayan bersorak gembira. Tangkapan besar yang ia incar akhirnya masuk ke dalam jaring. Ia harus ekstra hati-hati karena modal yang dipertaruhkan tidaklah sedikit. 1 jaring saja nilainya jutaan, tak boleh ada kesalahan. Tiba-tiba, seorang kru berteriak panik. Ada lubang besar di jaring, dan semua ikan mulai kabur. Tanpa pikir panjang, sang kapten memerintahkan untuk menarik jaring secepat mungkin. Namun krunya melapor, jaring itu seperti tersangkut sesuatu yang tak kasat mata. Sementara itu, di bawah sana, wujud iguana, Laut Chu Tengah, berpesta pora, melahap tangkapan mereka. Chu merasa sangat puas. Dalam sekali lahap, puluhan ikan langsung masuk ke dalam perutnya. Berkat kemampuan afinitas airnya, ia adalah hantu di lautan yang tak terdeteksi oleh sonar manapun. Setelah kenyang, ia pun memutuskan untuk kembali ke daratan. Di atas kapal, sang nelayan hanya bisa terpana melihat jaringnya robek parah dan semua hasil tangkapannya lenyap tanpa sisa. Ia bertanya-tanya, monster laut macam apa yang sanggup melakukan ini? Sementara itu, di dermaga, Chu sedang bersantai, menikmati semilir angin laut. Sebuah panggilan masuk dari Tan Rui yang akan kembali ke kota N. Sebagai rasa terima kasih, ia ingin mengajak Chu ke sebuah tempat yang sangat istimewa, dan Chu pun menyetujuinya. Malam harinya, di pavilion Anggun Mangluo, sesosok wanita bergaun merah khas Tiongkok menyambut kedatangan mereka dengan senyum yang penuh misteri. Tan Rui memastikan ruangan terbaik untuk tamunya dan bertanya, apakah aula Yun Xiao telah dipesan orang lain? Wanita itu tersenyum, mengatakan bahwa aula itu selalu disediakan khusus untuk Tuan Muda Tan. Mereka pun diantar masuk, ditemani alunan musik dan tarian yang memabukkan. Chu akhirnya mengerti kenapa Tuan Muda yang satu ini sering sekali mangkir dari tugas-tugas. Pentingnya, pavilion Anggun Mangluo memang tempat yang luar biasa. Keindahannya sanggup membuat siapapun lupa akan hiruk-pikuk dunia luar. Setelah beberapa jam, Chu pun pamit dan melajukan mobilnya. Namun di tengah jalan, insting predatornya berteriak. Ada yang membuntutinya. Aura yang dipancarkan terasa berat dan mengancam, bagaikan seekor kadal raksasa yang mengintai mangsanya. Chu bertanya dalam hati, monster atau hantu? Namun bukannya takut, perasaan ini justru membangkitkan semangat bertarungnya. Sudah lama sekali, ia tidak menggerakkan tubuhnya dengan serius. Tiba-tiba, sebuah mobil sport merah menyalipnya seolah menantang. Balapan, Chu hanya berdecak kesal. Karena merasa terganggu, tanpa basa-basi, ia menginjak pedal gas dan melesat seperti roket, meninggalkan mobil merah itu jauh di belakang. Pengemudinya hanya bisa mengumpat, mengira Chu sudah gila. Namun Chu tahu, penguntit yang sebenarnya masih menempel ketat di belakangnya. Dengan mudah menyamai
kecepatannya. Ini artinya, lawannya kali ini bukanlah makhluk sembarangan. Chu menghentikan mobilnya di tepi laut dan dengan tenang memanggil sang penguntit untuk menunjukkan wujudnya. Dari balik kegelapan, muncul sesosok yang tak terduga. Dia adalah wanita bergaun merah yang menyambut mereka di pavilion sebelumnya. Wanita itu menatapnya dan menjelaskan bahwa ia sedang mandi di laut saat seseorang tiba-tiba mencuri pakaiannya. Dengan tatapan memohon, ia meminta Chu untuk mengambilkan pakaian untuknya. Chu pura-pura patuh, namun sedetik kemudian, ia menerjang maju. Pukulan telaknya menghantam wanita itu, menerbangkan kepulan debu yang tebal. Saat debu menghilang, wujud asli sang wanita akhirnya terungkap. Ia memiliki ekor duyung yang aneh, beberapa pasang lengan, dan lidah yang menjulur panjang mengerikan. Makhluk itu mendesis. Ia mengincar energi kehidupan Chu yang begitu murni dan melimpah. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Chu dengan waspada. Dengan angkuh ia menjawab, "Aku adalah wujud wanita yang lebih sempurna. Namaku Yin Yao." Melahap Chu, seorang setara dengan memakan ratusan manusia sehat. Cukup untuk menyelesaikan evolusi tahap pertamanya. Chu mundur selangkah, lalu melesat kembali untuk menyerang. Yin Yao terperangah melihat kecepatan Chu. Sebuah tendangan telak mendarat di tubuhnya, menghantamnya keras ke permukaan tanah. Ia tak percaya. Bagaimana mungkin ia bisa kalah dari manusia biasa yang bahkan tak memiliki setitik pun aura awakened being. Chu meninju sebuah pohon hingga terbelah dua, lalu terus menghancurkan semua pohon di sekitarnya. Yin Yao panik, berusaha bersembunyi dengan menyatu pada pepohonan dan bebatuan. Namun setiap kali Chu menyerang, auranya justru semakin terkuras. Setelah semua pohon tumbang rata dengan tanah, Chu menatap tajam ke arah Yin Yao dan berkata, "Kemampuan bertahan hidup yang hebat, sayangnya bagimu, kau bertemu dengan orang yang salah." Chu menawarkan kematian cepat jika ia menjawab semua pertanyaannya. Yin Yao justru menyeringai sinis dan bertanya balik, "Apa aku terlihat seperti orang yang takut mati?" Ia menatap rembulan, "Malam yang indah, dendamku sudah terbalaskan." Ia menambahkan, "Jika punya 1 bulan lagi, ia akan menyelesaikan Shadow Transformation, dan bahkan War God sekalipun takkan membuatnya takut." Chu menyela ucapannya, "Sungguh sial nasibmu, harus bertemu denganku di kota biasa seperti ini." Perlahan, tubuh Yin Yao mulai memudar menjadi debu. Tepat saat itu, sebuah pesan sistem muncul di hadapan Chu. "Anda telah membunuh seorang karakter dan mendapatkan plus 10 poin atribut." Chu bingung, sampai sistem menjelaskan bahwa poin itu bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan, memperkuat senjata, atau meningkatkan kemampuan fisik, bahkan membuka kekuatan elemen khusus seperti petir, es, dan api. Chu membayangkan bagaimana jika kadal peliharaannya berevolusi menjadi Godzilla. Kembali ke gudang, Chu mencoba mencari informasi tentang karakter dan Awakener. Namun, hasilnya nihil. Ia sadar, informasi semacam ini sengaja diblokir oleh pihak berwenang. Chu tak ambil pusing, toh saat ini dia memang masih terlalu lemah. Dia berencana akan terjun lebih dalam ke dunia itu, tapi hanya setelah ia menjadi jauh lebih kuat. Mungkin setelah fisikku mencapai 10.000, gumamnya. Sistem kemudian memintanya untuk memilih elemen yang ingin diperkuat. Pilihannya adalah angin, api, air, tanah, petir, cahaya, atau kegelapan. Dengan statusnya sekarang, ia hanya dapat memilih satu dari elemen dasar. Tanpa ragu, Chu memilih petir. Ia membuka Lightning Mastery dan mendapatkan tambahan 1 poin mental. Kini, Chu bisa menghasilkan percikan listrik kecil dari ujung jarinya. Meski masih lemah, kemampuan ini bisa terus berkembang melalui latihan karena memiliki poin pengalaman. Chu tersenyum puas. Statusnya kini adalah fisik 465 dan mental 57. Teknik eksternal QA tingkat pemula 570.
Dari 1000 experience, Collapsing Punch tingkat pemula, 26.500 experience. Tendangan tingkat menengah 412 dari 1000 experience. Dan Lightning Mastery tingkat pemula, 10 dari 10.000. Poin atributnya 0. Klon hewannya, Scale, Thorn, Lizard. Sudah berevolusi 2 kali dan sedang menuju Beast Lord. Nilai evolusinya 3190 dari 5000 dengan bakat afinitas air dan Lightning Mastery. Sementara itu di lautan, sang iguana raksasa menghajar dan menyetrum monster laut mutan yang tak kalah mengerikan dari laba-laba raksasa sebelumnya. Setelah melahapnya, sang iguana mendapatkan tambahan 980 poin evolusi. Hebatnya lagi, iguana raksasa itu kini juga menguasai Lightning Mastery dan kekuatannya bahkan telah melampaui Chu sendiri. Beralih ke bandara Kota N, Kepala Petugas Kwanda menyambut kedatangan para agen dari Biro Urusan Khusus. Seorang pria bernama Hang Junfang memperkenalkan diri dan berterima kasih atas kerjasama Kwanda. Kemudian, pria lain melangkah maju. Ia adalah Nangong Jian, penyidik utama untuk kasus 9007. Tanpa basa-basi, Jian langsung meminta untuk melihat jenazahnya. Kwanda pun memimpin mereka ke kamar mayat, menjelaskan bahwa korban ditemukan semalam. Ia juga mengungkapkan bahwa selama 4 malam terakhir sudah ada 4 orang yang tewas secara misterius. 1 orang setiap malamnya. Junfang kemudian menggunakan kemampuannya pada jenazah tersebut. Sebuah citra samar muncul di atas mayat, membuat Gwande terbelalak kaget. Junfang menjelaskan bahwa auranya telah lenyap. Itu artinya sang pelaku sudah mati. Di sisi lain, Chu terus berlatih di gudangnya. Kekuatan barunya berkembang begitu pesat, sampai-sampai ia sendiri kesulitan untuk mengendalikannya. Saat ia mengantar Nakasin pulang dan diundang mampir, Chu terpaksa menolak. Bukan karena tidak sopan, tapi karena ia merasa khawatir. Hanya duduk di sofa saja bisa-bisa membuat perabotan itu hancur berkeping-keping. Ia juga harus menjaga jarak, takut kalau ia tak sengaja melukainya. Keesokan harinya, Chu mengunjungi sebuah villa di nomor 88 bersama agen properti. Bangunan utama seluas 560 meter persegi dengan halaman depan 70 meter persegi, halaman belakang 200 meter persegi, dan sebuah aula kolam renang seluas 80 meter persegi. Sang agen mengungkap, pembeli sebelumnya menggelontorkan 34 juta penuh, termasuk furnitur senilai lebih dari 1 juta. Tanpa ragu, Do menawarnya 25 juta. Namun, sebelum kesepakatan terjalin, teleponnya mendadak berdering. Salah satu anak buahnya berteriak, meminta pertolongan. Di atap gedung tertinggi, para penyidik khusus mengamati kota dari ketinggian. Junfang melapor pada Jian. Malam itu berlalu tanpa ada aktivitas mencurigakan. Sepertinya, sang koruptor itu benar-benar telah tiada. Walau begitu, sebuah kejanggalan masih mengganjal di benaknya. Berada dalam kondisi setengah tak berwujud, seharusnya berakibat fatal bagi manusia biasa. Ia mengusulkan agar mereka bertahan untuk menyelidiki lebih dalam. Tapi, Jian memotongnya dengan tegas. Fokus saja pada latihanmu. Jika tidak, saat kiamat datang, kau hanya akan jadi umpan meriam. Junfang masih tak percaya. Kiamat yang diramalkan itu akan benar-benar terjadi. Jian menjelaskan prediksi sang profesor. Fluktuasi ruang berikutnya akan 10 kali lebih dahsyat dari bencana 20 tahun silam. Satu-satunya cara membalas negara adalah menempa diri sekuat baja. Sebelum hari perhitungan itu tiba, jauh di dasar laut, melalui iguana lautnya, Chu menemukan sesuatu yang tak ternilai. Saat tengah menggali pasir, tanpa sengaja ia justru memecahkan tumpukan porselen antik. Ia segera mencari informasi di internet dan terkejut saat tahu salah satu kepingan itu berasal dari dinasti Song. Nilainya bisa meroket hingga jutaan, bahkan puluhan juta. Seketika,
Chu merutuki kecerobohannya. Andai saja semua utuh, nilainya bisa melebihi 100 juta. Di sebuah restoran, perhatian Chu teralihkan pada seorang wanita yang sedang dilecehkan. Wanita itu menuding seorang pria telah menyentuhnya. Namun, si pria dengan angkuh menyangkal. Dengan kurang ajarnya ia malah berkata, "Jika sudah dituduh, kenapa tidak ia lakukan saja sungguhan?" Seorang pelanggan lain tak tahan dan membela wanita itu. Bersaksi bahwa ia melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Si pria brengsek itu justru menantangnya berkelahi. Chu akhirnya angkat bicara. Menyeringai sinis, mengaku belum pernah melihat orang semuka tebal itu. Pria itu meremehkan Chu, menyebutnya bocah ingusan yang hanya besar mulut. Chu dengan tenang bertanya pada pelayan, apakah CCTV di restoran ini berfungsi? Sang pelayan, yang mengerti sandi itu, diam-diam mencabut kabelnya, lalu berkata, kameranya rusak. Chu tersenyum miring. Wajah si peleceh mulai pucat pasi. Dalam sekejap mata, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Jejak telapak tangan merah membekas jelas di pipinya. Darah segar merembes dari sudut bibirnya. Chu berdiri tegak, menggelengkan kepala. Tak habis pikir, di era modern ini, masih ada orang yang sengaja meminta dihajar. Kembali ke gudang, skill kontrol petir Chu meningkat 10 poin. Kekuatan mentalnya juga bertambah 1 tingkat. Ia merebahkan diri di sofa, larut dalam perenungan. Hidup manusia begitu fana, hanya sekejap mata dibanding usia alam semesta. Tapi ia bersumpah, suatu hari nanti, ia akan melampaui batas hidup dan mati itu sendiri. Keesokan paginya, Chu menugaskan Lang Yu untuk belajar akuntansi, mempersiapkannya untuk mengelola keuangan perusahaan mereka kelak. Ia menjanjikan gaji 2 kali lipat, dan Lang Yu tentu saja langsung menerimanya. Saat Lang Yu bertanya, tujuan Chu? Jawabannya begitu singkat, menjual sesuatu. Di sebuah toko barang antik, seorang pria Tionghoa bernama Gao menyambutnya. Chu ingin menaksir harga sebuah piring porselen kuno. Gao mengajaknya naik ke lantai 2 untuk percakapan yang lebih pribadi. Begitu membuka koper, Gao langsung mencium aroma air laut. Ia tahu benda ini berasal dari dasar samudra. Setelah memeriksanya, ia memastikan porselen itu asli. Sayangnya, karena benda itu adalah bagian dari satu set lengkap, dan Chu hanya punya 1 keping, nilainya anjlok drastis. Chu teringat saat menemukannya. Ada banyak kepingan lain di sekitarnya, namun hanya 1 yang berhasil ia selamatkan utuh. Sungguh, sebuah penyesalan. Di toko itu, Gao berkata, karena hanya 1 keping, ia hanya bisa menawarnya 4,5 juta. Chen Chu hanya menjawab bahwa ia akan mempertimbangkannya. Saat mereka kembali berjalan di luar, Lang Yu berkomentar bahwa dari sekian banyak toko, Gao tampak yang paling bisa dipercaya. Namun, Chen Chu ragu. Meski tawaran Gao adalah yang tertinggi, sorot mata pria itu menyiratkan keserakahan yang tersembunyi. Sementara itu, di sebuah villa mewah, Gao sedang lapor pada seorang pria berambut pirang, memberitahunya bahwa ada petunjuk baru tentang kapal karam itu. Ia menunjukkan porselen tersebut, menunjuk pada segel resmi yang selama ini mereka buru. Gao menduga pemuda yang membawa porselen itu kemungkinan tahu lebih banyak. Sang bos berambut pirang, Du Hong, memerintahkan Gao untuk meneruskan info itu pada si rubah dan menuntut laporan lengkap tentang pemuda itu dalam 30 menit. Tak lama setelah Gao memeriksa ponselnya, mereka mendapat informasi bahwa target mereka hanyalah mahasiswa biasa, yang entah bagaimana baru saja membeli mobil mewah seharga 3 juta, dan bahkan berlibur ke luar negeri bersama Tian Rui. Gao mengusulkan untuk bekerja sama dengan kekuatan di belakang pemuda itu, tapi Du Hong hanya tertawa meremehkan ide tersebut. Malam harinya, Chen Chu berbaring di tempat tidur. Pikirannya kembali pada transaksi dengan Gao. Segalanya tampak berjalan mulus. Namun firasat bahwa Gao menyembunyikan sesuatu tak kunjung hilang. Ia hanya berharap tidak akan ada masalah yang timbul dari semua ini.
Esok harinya, meski rasa curiganya pada Gao belum sirna, Chen Chu memutuskan untuk langsung berangkat ke sekolah. Setelah menyerap kekuatan dari ular laut raksasa, kepadatan ototnya dan kemampuan fisiknya kini telah meroket sekitar 50 hingga 60 kali lipat dari manusia normal. Ia bahkan bertanya-tanya, apakah tubuhnya kini mampu menahan terjangan peluru. Saat tiba di depan lift, seorang pria tak dikenal sudah berdiri di sana, seolah menunggunya. Sesaat setelah Chen Chu melangkah keluar, moncong dingin pistol langsung menekan punggungnya. Tanpa basa-basi, mereka menyeretnya masuk ke dalam sebuah van. Memasang wajah ketakutan, Chen Chu berakting panik. Ia bertanya, kemana mereka akan membawanya? Berpura-pura tak pernah punya urusan dengan orang-orang ini. Sang sopir hanya menggumam, berkata, mereka cuma menjalankan perintah untuk mengantarnya pada seseorang. Begitu tiba di tujuan, mereka langsung melapor pada atasan mereka. Sosok bos itu terlihat sangar, dengan bekas luka mengerikan yang membelah mata hingga pipinya. Dengan angkuh, ia berkata ingin melihat wajah pria yang berani membuatnya menunggu semalaman. Namun, reaksi Chen Chu sungguh di luar dugaan. Ia justru terlihat kecewa. Hanya ini saja kekuatan kalian, gumamnya. Sikapnya membuat para penculik bingung. Pria yang tadinya gemetaran ketakutan, kini berubah jadi sangat tenang. Geram, sang bos memberi perintah. Seketika, anak buahnya mengokang senjata, menodongkan pistol tepat ke arah Chen Chu. Namun, Chen Chu bergerak secepat kilat. Sebuah tendangan telak mendarat, dan dalam sekejap, pistol itu sudah berpindah tangan. Dua moncong pistol lainnya langsung mengarah padanya. Sang bos tertawa sinis. Kau terkepung. Kami berdua bersenjata, sementara pistolmu hanya punya satu peluru. Chen Chu justru tersenyum dingin. Apa kalian tidak sadar? Tanyanya. Justru kalianlah yang sedang dalam bahaya. Tatapannya mengunci sang bos. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Jawab dengan jujur. Dan aku jamin, kematianmu akan cepat. Tanpa menunggu jawaban, Chen Chu menarik pelatuk. Sebuah tembakan bersih menembus kepala sang bos. Anak buahnya membeku. Terperangah, mereka pikir ini adalah kesempatan emas saat Chen Chu sudah kehabisan peluru. Namun, Chen Chu justru melempar pistolnya ke udara. Dan dengan gerakan yang tak masuk akal, ia menangkap peluru yang melesat ke arahnya dengan tangan kosong. Monster! Teriak mereka, pucat pasi. Bahkan, Chen Chu sendiri sedikit terkejut. Sejauh mana kekuatannya telah berevolusi. Pembantaian pun dimulai. Tak lama, hanya tersisa satu orang yang gemetar ketakutan. Chen Chu mendekat. Sekali lagi, siapa yang mengirim kalian? Dengan terbata-bata, pria itu mengaku. Dalangnya adalah Chong Du Hong, direktur dari Longha Group. Pria itu membocorkan lokasi Du Hong di Villa Guansan nomor 3. Chen Chu lalu mengambil ponsel milik bos yang telah ia habisi, menelepon Du Hong dan memberitahunya, malam ini kita akan bertemu. Sementara itu, di lokasi lain, seorang pria bernama Ga mengeluh. 20 juta terlalu besar. Ia merasa Du Hong terlalu boros. Tapi, Du Hong menepisnya. Baginya, harga itu sepadan jika bisa menumbalkan puluhan nyawa musuhnya. Ia menyeringai, bertanya-tanya, apakah Chen Chu benar-benar punya nyali untuk datang dan mengambil nyawanya. Chen Chu sudah melesat menuju villa dengan kecepatan 120 meter per detik. Di sana, Gao bertanya dengan remeh, apa mungkin dia takut dan mundur? Du Hong menjawab, orang yang bisa menghabisi 7 orang bersenjata sendirian bukanlah orang sembarangan. Du Hong telah mengerahkan belasan penembak dan puluhan loyalisnya. Namun tiba-tiba, seluruh villa yang terang benderang itu padam seketika. Saat listrik darurat menyala, mereka mendapati CCTV di gerbang utama telah hancur. Begitu pula dengan pintu depannya. Du Hong murka dan berteriak agar menembak apapun yang bergerak. Rentetan tembakan meletus, namun beberapa penjaganya
justru tumbang lebih dulu. Semua mata kini tertuju pada pintu depan yang hancur, yang perlahan terbuka dengan sendirinya. "Tembak!" teriak. Du Hong panik, tapi Chen Chu bergerak seperti bayangan, menghindari setiap peluru dengan mudahnya. Satu persatu, para penembak di ruangan itu berjatuhan. Dengan langkah tenang, Chen Chu berjalan mendekati Du Hong. Di saat itulah, Du Hong akhirnya sadar. Pria di hadapannya adalah seorang awaken. Rasa panik menjalari Du Hong. Ia menawarkan 500 juta, memohon agar dirinya dan gak dibiarkan hidup. Chen Chu mengakui tawaran itu menggiurkan. Tapi, setelah membantai semua orang di sini, aku tak bisa pergi begitu saja. Katanya, aku ingin bicara soal para awakened. Wajah Du Hong tampak tegang. Ia pun mulai bercerita tentang insiden tahun 99 di Kota Gunung Harimau saat terjadi perang perebutan wilayah. Tiba-tiba, dari langit turun sesosok makhluk yang seluruh tubuhnya dilalap api. Hanya dalam sekejap, seluruh kota itu hangus terbakar. Keesokan harinya, lokasi itu telah berubah menjadi danau, yang kemudian dinamai Danau Tenggelam. Chen Chu terdiam, tak menyangka kekuatan seorang awaken bisa sedahsyat itu. Ia merasa beruntung, belum pernah berurusan dengan monster seperti itu. Tiba-tiba, Du Hong nekat mencabut pistolnya. Tapi, jarak mereka sudah terlalu dekat. Dengan mudah, Chen Chu menepis pistol itu, menghantam wajah Du Hong, dan melancarkan tendangan yang mementalkan Go. Tak lama kemudian, sirena polisi terdengar. Saat polisi tiba, villa Du Hong telah rata dengan tanah. Hanya menyisakan puing-puing yang menghitam. Mereka menemukan 31 jasad, termasuk Du Hong. Kepala polisi langsung menduga Chu adalah pelakunya dan mengaitkan insiden ini dengan pembantaian di hutan. Merah, ancaman ini terasa semakin nyata. Meski ingin memberinya kesempatan, sang kepala polisi merasa pria ini terlalu kejam dan berbahaya. Ia adalah sosok yang telah membuang moralitasnya. Sementara itu, di sebuah gudang, ayam yang ditinggalkan Chen Chu kini telah lenyap dari meja. Hanya tersisa noda minyak di sana. Dan dari jejak yang ada, jelas bukan makhluk biasa yang telah memakannya. Pada saat itu, sebuah notifikasi sistem muncul. Chu mendapatkan 67 poin evolusi, meningkatkan statistik tubuhnya sebesar 6,7. Di saat yang sama, jauh di dasar samudra, wujud lain Chu yang sedang berburu merasakan kehadiran sesuatu yang aneh di kejauhan. Didorong rasa penasaran, ia pun berenang untuk menyelidikinya. Di kedalaman 1.200 meter, ia menemukan gunung berapi aktif. Namun, tekanan air di kedalaman ini mulai terasa berat. Kembali ke gudang, sesosok bayangan melintas sambil menenteng kantong belanjaan. Tanpa suara, Chu membuntutinya dan melancarkan serangan mematikan. Saat debu sirna, targetnya lenyap tanpa jejak. Chu sadar, lawannya ini menguasai kekuatan celah dimensi. Tiba-tiba, lantai di bawah kakinya berubah menjadi kegelapan pekat. Notifikasi sistem muncul, memperingatkan tubuhnya terkontaminasi energi jahat. Beruntung, pertahanannya masih sanggup menahannya untuk sementara. Tapi, pertahanan itu hanya akan bertahan selama 5 jam. Chu tersadar, ia telah terlempar ke dunia lain. Di sebuah ruangan gelap, sesosok makhluk aneh berdiri mengintai di dekat pintu. Tanpa aba-aba, makhluk itu menerjangnya dengan buas, entah itu zombie atau monster jenis baru. Yang pasti, dengan satu pukulan, kepalanya hancur berkeping-keping. Sistem mengonfirmasi. Ia telah menghabisi niat iblis kaket dan meraih 2 poin atribut. Matanya tertuju pada sebuah papan di dekat pintu. Bertuliskan, "Selamat datang di kota Gunung Harimau." Seketika, ia teringat cerita Du Hong tentang kota yang lenyap dalam semalam. Kini, Chu tahu kebenaran yang sesungguhnya. Kota ini tidak hancur, melainkan terseret paksa ke dimensi lain. Menyadari bahaya maut yang mengintai, ia harus segera pergi dari sini. Tanpa sepengetahuannya, dari atas dahan pohon,
Seorang wanita mengamatinya, sambil dengan santai melahap seekor ayam utuh. Chu segera mengalokasikan 2 poin atribut yang didapatnya untuk memperkuat elemen petirnya. Ia pun mendapatkan tambahan 20 poin pengalaman dan 2 poin jiwa. Setibanya di gudang, riset mendalam tentang kota Gunung Harimau, segera ia mulai. Betapa terkejutnya ia saat menemukan fakta mengerikan. Lebih dari 30.000 orang ikut lenyap bersama kota itu. Terlintas di benaknya, jika semua jiwa itu berubah jadi monster, poin atribut yang akan ia dapatkan, jumlahnya tak terbayangkan. Tanpa buang waktu, ia menghubungi Tindri, meminta bantuan, melacak keberadaan para korban yang hilang. Setelah 20 tahun, Tindri berjanji akan segera memeriksanya. Esok harinya, Chu mendatangi sebuah toko. Tujuannya adalah memesan rumah baja mungil dan sebilah pisau raksasa untuk pajangan. Pisau itu harus panjang 2 meter, tebal, kokoh, dan tentunya setajam silet. Sang pemilik toko ragu, mengingatkan adanya aturan ketat soal produksi senjata. Chu berkilah. Siapa orang gila yang mau mengamuk dengan pisau seberat 60 kilogram? Namun, ada alasan tersembunyi di baliknya. Mayat iblis punya sifat korosif yang aneh, dan ia khawatir pisaunya akan ikut terinfeksi. Selain pisau dan rumah baja, 1 set baju zirah lengkap juga masuk dalam rencananya. Setelahnya, ia pun menemui Tianran. Tianran membawa kabar buruk. Data para penyintas dari kota Gunung Harimau sangat kabur. Pihak berwenang mengklaim kasus itu telah ditutup. Tapi, tidak ada catatan rinci apapun. Dugaan Chu terbukti benar. Lebih dari 30.000 jiwa terkubur hidup-hidup bersama kota naas itu. Sementara itu, jauh di lautan, melalui avatar iguana lautnya, Chu berhasil memburu lebih dari 40 ekor ikan. Ia masih butuh 300 poin evolusi lagi untuk mencapai tahap selanjutnya. Tujuan berikutnya adalah sebuah villa mewah. Di sana, ia bertemu Lingking, sang pemilik. Setelah pujian singkat, Chu langsung menyerahkan jutaan uang tunai di muka. Lingking terperangah melihat pembayaran tunai dalam jumlah sebesar itu. Tepat saat itu, sistem memberinya notifikasi. Tambahan 29 poin evolusi. Angka itu mendorongnya mencapai batas maksimum tahap ini. Sistem pun bertanya, apakah Anda ingin memulai evolusi? Pada saat yang sama, iguana lautnya telah menyelam hingga kedalaman 1.500 meter. Tanpa ragu, Chu memilih evolusi. Tubuh iguana lautnya menggeliat hebat. Sebelum akhirnya memuntahkan semburan api kuning yang menyilaukan, Chu merasakan dampaknya langsung. Panca inderanya menajam secara drastis. Ia mampu mendengar semut memindahkan makanan dari jarak 100 meter. Bahkan, dari jarak 300 meter, ia bisa merasakan keluh kesah seorang satpam yang sedang berpatroli. Kekuatan dan kecepatannya melonjak 2 kali lipat, namun kelincahannya tetap sempurna. Dia kini telah mencapai tingkat bumi. Konstitusinya menyentuh angka 1000, dan kekuatan jiwanya menembus 200. Afinitasnya pada air dan petir melahirkan sebuah kemampuan baru, napas api listrik. Chu menduga ini adalah efek dari melahap terlalu banyak ikan kepala harimau mutan. Iguana lautnya kini membentang sepanjang 40 meter. Ukurannya tak ubahnya Godzilla yang bangkit dari lautan. Namun, meski ukurannya mengerikan, pertahanan internalnya masih rapuh. Napas api listriknya memang spektakuler, tapi kekuatannya belum maksimal. Saat menjelajahi lautan, mata Chu menangkap siluet makhluk kolosal di dekatnya. Ia berpikir, jika ia melahap makhluk itu, kekuatannya mungkin cukup untuk merobek kapal induk menjadi 2. Ya, dia sudah kuat, tapi belum cukup kuat. Ia teringat saat melahap ikan kepala harimau. Ia mendapat lebih dari 2.000 poin evolusi dan merasakan ledakan energi yang dahsyat. Tanpa ragu, ia menyelam lebih dalam. Tak lama, ia menemukan sebuah gua yang jelas menjadi sarang makhluk buas. Namun, begitu mendekat, pemandangan di depannya membuatnya terhenyak.
Sebuah pilar kolosal menembus tulang belulang seekor monster purba. Sesuatu di dalam tengkorak makhluk itu membuat energi di tubuh Chu bergejolak hebat. Sistem memberitahunya ia telah menemukan faktor purba. Saat ditanya apakah ingin menyerapnya, ia langsung menjawab, "Ya." Proses penyerapan itu seketika memicu evolusi yang mengguncang dunia. Chu memperoleh kekuatan binatang purba api merah, darah Crimson Flame. Energi itu membanjiri tubuhnya. Iguana lautnya berusaha keras menahan kekuatan luar biasa yang terkumpul di mulutnya. Dan kemudian, sebuah ledakan dahsyat tak terhindarkan akibat penyerapan energi yang tiada henti. Ledakan dahsyat meratakan sebuah pulau. Sementara itu, di gudang, Chu menggenggam pedang barunya. Bobot 120 kilogram terasa begitu ringan di tangannya. Pedang ini ia namai pedang surgawi. Zirah titanium alloy barunya pun tak kalah memuaskan. Evolusi terakhir memberinya kemampuan merasakan aura kehidupan. Saat kembali ke dunia lain, langkahnya terhenti oleh seorang gadis kecil. Chu curiga, gadis ini mungkin penyintas dari kota Gunung Harimau, yang artinya dia bisa saja sesosok monster. Kecurigaannya terbukti saat makhluk-makhluk lain bermunculan. Ternyata kota ini hidup saat malam tiba. Tanpa ragu, Chu menghabisi salah satunya. Korps Iblis dikalahkan. Atribut +5. Ia langsung memerintahkan sistem untuk meningkatkan pedang surgawi. Jendela peningkatan muncul. Daya tahan, ketajaman, tembus zirah, kerusakan pada monster, atau efek elemen seperti angin, api, dan petir. 3 poin ia alokasikan untuk daya tahan, dan 2 poin untuk ketajaman. Tebasan berikutnya langsung menumbangkan monster lain. Namun, Chu merasa kecepatannya masih kurang. 5 poin ia gunakan untuk memperkuat daya tahan zirah. Sisanya, untuk menambah ketajaman. Melihat gerombolan monster, ia tak ragu menerjang maju. Notifikasi sistem terus bermunculan di setiap tebasannya, hingga sesosok monster raksasa menghadang. Siap menerkam. Berkat peningkatannya, Chu sangat percaya diri. Monster itu melayangkan tinju, tapi Chu membalasnya dengan pukulan serupa. Kekuatan mereka seimbang, namun monster itu terlalu lamban. Korps Iblis lapis baja tingkat 5 dikalahkan. Atribut plus Ceratus. Elemen zirah iblis ditemukan dapat diserap dengan 10 poin atribut. Sekarang, ia paham mengapa monster tingkat 5 itu butuh lebih dari 10 pukulan untuk tumbang. Chu sadar, ia masih kekurangan sebuah jurus pamungkas. Tiba-tiba, ia berteriak, "Lari!" Di bawah meja, ia melihat seorang gadis kecil. Gadis yang pernah mencuri ayamnya. Ternyata, dialah yang memberinya peringatan. Chu sadar, anak ini tidak punya niat jahat. Ia menghampirinya, mengusap kepalanya dengan lembut, lalu memperkenalkan diri. Gadis kecil itu bernama Jihi. Chu memutuskan untuk menganggap Jihi sebagai adiknya, dan berjanji akan melindunginya. Rencananya, ia akan membawanya ke kota untuk membeli baju baru. Di dalam mobil, ia bertanya, "Jihi, apa kau tahu tentang danau gelap di wilayah tergenang?" Gadis itu menjawab, "Itu Black Tide. Aku hanya tahu tempat itu sangat berbahaya." Setibanya di kota, Chu membelikan Jihi gaun putih baru yang dihiasi pita cantik di dada, lengkap dengan sepatu merah muda berpita. Saat makanan mereka tiba, Jihi berlari menyambutnya dengan riang. Sambil makan, Chu memeriksa statusnya. Ia teringat pertarungan tadi. Zirahnya berhasil menahan api merahnya. Jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, hasilnya pasti akan fatal. Dengan sisa 80 poin, ia kembali memperkuat zirahnya. Kini, ia baru saja melampaui level menengah, dan kekuatannya melonjak hingga 3 kali lipat. Sementara itu, di Universitas 5 orang berkumpul di sebuah ruangan yang nyaman, lengkap dengan sofa dan meja kopi. Seorang mahasiswa memberitahu yang lain, "Tempat latihan kita nanti, minimal untuk level letnan." Kabar itu jelas mengejutkan mereka.
Seorang mahasiswi bertanya, "Apa kita menarik perhatian Departemen Rahasia?" Seseorang masuk dan menjawab, "Benar sekali." Pria itu menjelaskan bahwa sebuah departemen khusus telah dibentuk di kota. Setelah pelatihan ini selesai, peserta yang lolos akan menjadi letnan. Tapi tentu saja, akan ada banyak bahaya menanti. Dia bertanya, "Kalian mau bergabung atau menyerah?" Serempak, mereka semua menjawab ingin bergabung. Di sisi lain, Chu terus berlatih di gudangnya. Lapisan pelindung di tubuhnya membuat kekuatan api merah berkumpul, lalu meledak keluar dengan dahsyat. Chu memutuskan, inilah yang akan menjadi jurus andalannya. Pukulannya kini memiliki kekuatan 150 ton. Chu menamainya api pemusnah. Ia pun menyelesaikan 100 pukulan latihannya. Chu membayangkan, jika bertemu korps iblis itu lagi, 3 pukulan saja sudah cukup untuk menghabisinya. Kembali ke kampus Universitas Ning, Chu melintas dengan mobilnya. Seorang mahasiswi terpesona melihat ketampanan Chu. Pria di sebelahnya nyeletuk. Mobil yang dikendarai Chu itu mobil mewah. Mereka mengira Chu pasti dari keluarga kaya. Di dalam mobil, seorang mahasiswa berkacamata bertanya, "Mengapa mahasiswi itu begitu memperhatikan Chu?" Sang guru menjawab, "Karena sebulan yang lalu, Chu telah menyelamatkannya dari para penculik." Mereka semua hampir tidak percaya. Roya lalu menegaskan bahwa Chu benar-benar sangat kuat. Di tempat lain, Chu duduk bersama Jihi, sementara Xia Iguana berenang di lautan. Melalui mata Xia Iguana, Chu melihat sebuah kapal pesiar yang ternyata berisi para bandit dari negara kanguru. Chu memutuskan ini saatnya menguji kekuatannya. Para kru kapal selam terkejut. Sonar mendeteksi makhluk raksasa 100 meter di bawah mereka dan mendekat dengan sangat cepat. Mereka panik. Kapal mereka bisa tertabrak. Iguana laut menggores sisi kapal selam. Seorang kru melapor, 2 kabin belakang rusak dan bocor. Sonar juga hancur. Sang kapten berteriak, "Segel semua katup, jangan biarkan air masuk." Seketika, sang kapten mengaktifkan sonar multibeam, mengunci target, dan memindai area di sekitar mereka. Di layar, muncul siluet monster sepanjang 40 meter, jauh lebih masif dari paus biru manapun. Sang kapten tak percaya ada makhluk sebesar ini. Perintah tegas diberikan untuk menutup palka belakang dan naik ke permukaan. Namun, laporan darurat masuk, kebocoran semakin parah, dan monster itu terus menyerang tanpa henti. "Tembakan torpedo!" teriak sang kapten. Dorong turbin ke kekuatan maksimal dan segera naik ke permukaan. Melihat torpedo melesat ke arahnya, Chu justru merasakan adrenalin yang menegangkan. Ia yakin dengan kecepatannya yang mencapai 200 km per jam, senjata itu takkan bisa menyentuhnya. Perhatiannya kini tertuju pada kapal selam itu. Sebuah ide licik terlintas. Ia menarik kapal itu dan menjadikannya tameng hidup dari torpedo yang datang. Dan ledakan dahsyat pun tak terhindarkan. Chu sadar, jika serangan itu mengenainya, ia pasti akan terluka parah. Kesadaran itu justru membakar tekadnya untuk menjadi jauh lebih kuat. Malamnya, ia menghadiri sebuah pesta. Seorang mahasiswa di sampingnya berbisik bahwa gadis penari balet itu adalah salah satu dari 4 dewi angkatan baru. Dengan gerakan yang ringan dan lincah, bak seekor bidadari. Chu langsung mengenalinya. Bahkan di matanya pun, gadis itu memang mempesona. Di atas panggung, seorang wanita pirang yang seksi mencuri perhatian. Tiba-tiba, seorang pria nekat naik membawa bunga dan menyatakan perasaannya di depan semua orang. Sontak, para penonton mencemokohnya, termasuk seorang wanita bernama Qian yang menatapnya dengan dingin. Seusai acara, Qian mendekati Chu dan mengingatkannya tentang insiden di jalanan. Saat ia diberi obat, Chu mengingatnya, lalu bertanya dengan tenang, "Ada masalah?" Qian tak menjawab. Ia hanya menatap Chu
Dengan pandangan penuh makna yang menggoda, merasa tak nyaman, Chu memutuskan untuk pergi. Mata Qian yang tajam langsung memindai mobil Chu yang harganya jutaan dan sepatu Gucci-nya yang bernilai setidaknya 30.000. Ia langsung menyimpulkan Chu berasal dari keluarga kaya. Sangat berbeda dengan Wayan. Setelah insiden itu, Chu kembali menyibukkan diri. Menurut informasi dari Shiki, bencana besar akan datang. Black Tide akan tiba. Dan segalanya di bumi akan musnah. Chu harus segera menemukan sebuah gua. Pencariannya membuahkan hasil. Sebuah gua sedalam 30 meter. Di dalamnya, ia menghabisi Demon Core tombak tulang mutan tingkat 2 dan mendapatkan 20 poin atribut. Tak berhenti di situ. Demon Core api mutan tingkat 3 juga tumbang, memberinya tambahan 20 poin atribut. Namun, saat berhadapan dengan Demon Core berevolusi yang menguasai api, Chu mulai merasakan hawa panas yang menyengat. Ia pun bertanya pada sistem, bisakah aku meningkatkan resistensi armor ini dengan 10 poin atribut? Seketika, armor Chu yang menyatu dengan material iblis berevolusi menjadi Extraordinary Demon Armor. Armor luar biasa. Ini kini kebal terhadap api. Biasa! Di sisi lain, melalui mata sang iguana, Chu menatap luasnya Samudra Pasifik. Ia berpikir, ikan laut dalam dan ikan mutan sangat langka di sini. Karena itu, sebuah ide terlintas. Ia akan berburu di peternakan ikan milik manusia. Benar saja, di dasar laut, ia menemukan 20 ikan premium. Cukup untuk persediaan makanan selama setengah hari. Di darat, perburuan Chu masih berlanjut. Kali ini, lawannya adalah monster super cepat yang telah mengincarnya sebagai mangsa. Chu mengamati dengan saksama. Teknik pedang iblis itu sungguh lincah dan tak terduga. Tepat sebelum menebas, lengannya bergetar 2 kali, membuat arah serangannya mustahil untuk ditebak. Tapi kini, Chu telah membaca polanya. Ia yakin bisa mengakhiri pertarungan ini sekarang juga. Tanpa ragu, ia menerjang maju. Monster itu menyeringai licik, lalu menyemburkan api panas. Tapi Chu dengan tenang menangkisnya, membuat sang monster terbelalak kaget karena serangannya tak berguna. Dan dengan satu tebasan bersih, Chu mengakhiri riwayat makhluk itu. Notifikasi sistem muncul. Ia telah membunuh Burning Flame Demon Corpse dan memperoleh 100 poin atribut. Dari mayatnya, ia menemukan sebuah inti fusi. Dengan mengorbankan 10 poin atribut, ia bisa mengekstrak kekuatan inti itu. Proses pun selesai. Pedang surgawinya kini menyatu dengan material iblis. Berevolusi ke tingkat luar biasa. Saat diayunkan, pedang itu menggabungkan api dan petir, melepaskan semburan energi yang mengguncang. Sementara itu di sisi lain kota, seekor monster raksasa berbentuk laba-laba menebar teror. Chu melihatnya, namun memilih untuk tidak ikut campur. Hutan di sekitarnya terasa anehnya sunyi. Firasat buruk menyuruhnya untuk segera kembali. Ia pun tiba di gudang persembunyian. Ziki menawarkan diri untuk menutup pintu masuk. Chu terkejut melihat Ziki bisa menutup sebuah pintu yang tak kasat mata. Saat itulah ia sadar, kekuatan ruang Ziki jauh lebih misterius dari dugaannya. Kemampuan ini jelas sangat berguna, karena bisa mencegah para mayat iblis untuk keluar. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul. Ia bisa memperluas ruang penyimpanannya. 10 poin atribut untuk 1 meter persegi. Tanpa pikir panjang, ia langsung setuju. Inilah yang ia butuhkan. Sejujurnya, ia sudah lelah membawa-bawa pedang kemanapun. Namun, ada urusan lain yang harus diselesaikan. Sementara itu di lautan, sang iguana laut terus berpesta ikan. Tampaknya, ia sangat menyukai rasa ikan budidaya. Chu menyadari, tubuhnya kini telah membesar hingga 5 atau 6 meter, dan telah mengumpulkan lebih dari 500 poin evolusi. Tidak jauh dari sana, sebuah kapal nelayan melihat seekor tuna raksasa mengambang di permukaan.
Awalnya mereka merasa aneh. Seekor tuna tak mungkin kehabisan oksigen di habitatnya sendiri. Tapi saat bau anyir darah menyengat, mereka sadar ada yang tidak beres. Sebelum sempat bereaksi, sebuah serangan brutal menghantam, menghancurkan kapal mereka menjadi puing-puing. Sementara itu di vilanya, Chu sedang mengalokasikan poin atributnya. 40 poin untuk mempertajam indra ki, 60 poin untuk memperkuat tendangan pegasnya. Tak hanya itu, ia juga berhasil menembus level Moonstep. Jangkauan indra ki-nya melonjak dari 100 hingga 500 meter. Sementara Moonstep membuatnya mampu bertahan lebih lama di udara. Sembari menyisir lembut rambut Zixi, matanya tertuju pada siaran berita. Layar televisi menampilkan kabut hitam misterius yang menyelimuti kota, menelan area ratusan kilometer, dan membuat lebih dari 50 orang lenyap. Seketika, ingatannya tertuju pada Black Tide. Firasatnya benar. Kedamaian ini takkan abadi. Jauh di lautan dekat pulau, sebuah kapal selam bergerak dalam senyap. Di dalamnya, seorang profesor dan pria berotot tampak berdiskusi. Pria itu bertanya, sejauh mana perkembangan penelitian mereka? Sang profesor menjelaskan, mereka berhasil mengekstrak zat unik dari monster raksasa dan mempelajari kemampuan regenerasi supernya. Pria berotot berwajah singa itu menyeringai. Dengan ini, kita bisa menciptakan manusia super dan bahkan mengendalikan monster terkuat sekalipun. Keduanya pun turun dari kapal selam, membawa sebuah kotak berisi reaktor mini, lalu melangkah masuk ke dalam sebuah gua tersembunyi. Di sana, terbaring seekor naga purba dengan sebilah pedang yang tertancap di perutnya. Tubuh gigantis itu disegel dalam sebuah kapsul. Seorang peneliti melapor, instalasi selesai. Daya sudah terhubung. Aliran daya dari reaktor inti dialirkan ke tubuh sang monster, memaksanya untuk pulih dari luka-lukanya. Monster itu cukup cerdas untuk tahu kalung di lehernya adalah bom. Mereka yakin ia akan menjadi boneka yang patuh. Seorang peneliti memuji Profesor Khan, menyebutnya lebih jenius dari Einstein. Mereka menatap sang monster saat profesor menyatakan eksperimen ini sukses besar. Sebentar lagi, makhluk kuno itu akan bangkit. Dari kejauhan, Chu melihat upaya gila mereka membangkitkan monster raksasa. Baginya, orang-orang ini pantas untuk dilenyapkan. Tanpa ragu, ia melangkah masuk ke dalam gua. Para peneliti membeku kaget melihat seekor iguana laut raksasa mirip Godzilla muncul di hadapan mereka. Khan berteriak memerintahkan untuk menembak sambil menyuruh peneliti bernama Sugimoto untuk kabur ke kapal selam. Rentetan peluru dimuntahkan, namun tak berpengaruh sama sekali. Panik, Khan dan Sugimoto lari tunggang langgang. Ledakan besar menyelimuti area dengan debu. Namun saat debu sirna, makhluk itu berdiri tegak tanpa satu goresan pun. Mereka tak percaya. Senjata itu adalah peluru penembus baja, 24 mm berdaya. Ledak tinggi, senjata yang bahkan efektif di medan perang. Chu hanya bisa menyimpulkan, manusia memang terlalu rapuh. Chu mengeluarkan raungan ultrasonik yang memekakkan, lalu membakar mereka menjadi abu dengan semburan apinya yang dahsyat. Di sisi lain, Sugimoto mati-matian berlari ke kapal selam. Melihat mangsanya kabur, Chu mengarahkan napas apinya ke arah mereka. Perhatiannya lalu beralih pada makhluk di dalam kapsul. Benar saja, monster itu telah sepenuhnya dibangkitkan. Aura mengerikan yang dipancarkannya begitu pekat, memaksa Chu menjaga jarak saat melancarkan serangan. Saat Chu hendak menembakkan semburan petir, makhluk itu seolah memohon untuk berhenti. Tapi Chu tak peduli dan menyetrumnya hingga tubuh raksasa itu kejang hebat. Dari proses itu, ia menemukan sebuah ancient core yang rusak. Meski begitu, tanpa ragu, ia langsung menyerapnya. Beberapa waktu kemudian di sebuah kafe, Chu bersantai di sofa saat notifikasi sistem muncul. Klonnya telah selesai beristirahat. Ia mendapatkan tambahan 5 poin evolusi dan 0,5 poin untuk fisiknya. Ia sadar setelah menyerap ancient core rusak itu,
Ia bisa menjadi lebih kuat hanya dengan beristirahat. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Rupanya Chang mengundangnya makan siang. Chu membalas singkat. Ia akan menjemputnya jam 11 besok. Setelah itu, ia melangkah melewati gerbang teleportasi, langsung berhadapan dengan seekor monster terbang. Dengan pedang dahsyat yang mampu merobek teng baja, Chu berhasil menumbangkan monster iblis tier 4 dan mendapatkan 50 poin atribut. Ia sedikit kecewa, mengira monsternya setidaknya tier 5. Mengandalkan indera kinya, ia tiba di lokasi monster raksasa berikutnya. Seekor makhluk mengerikan, mirip cacing. Serangan mendadak monster itu membuatnya lengah dan merusak armornya. Karena itu, ia mengalokasikan 50 poin atribut untuk memperkuat armor tanah retak, sambil melompat tinggi dengan kekuatan penuh. Tepat saat tebasannya akan mendarat, makhluk itu memunculkan sebuah perisai energi. Tapi, perisai itu tak mampu menahan kekuatan Chu dan hancur berkeping-keping. Ia berhasil membunuh monster iblis tier 6 dan mendapatkan 200 poin atribut. 100 poin langsung ia gunakan untuk memperkuat ki eksternal, dan 100 poin sisanya untuk meningkatkan Crimson Flame. Suhu apinya meroket dari 3.000 menjadi 10 juta derajat. Jangkauan serangannya pun meluas hingga 30 meter. Chu tersenyum puas. Kini ia bisa menumbangkan capung raksasa hanya dengan satu tebasan. Ia pun memeriksa jendela statusnya, merangkum kemampuannya saat ini. Ki eksternal untuk memperkuat serangan fisik. Exterminating Flame sebagai jurus pamungkas jarak dekat. Crimson Flame untuk serangan area jarak jauh. Ditambah Indra Ki untuk mendeteksi sekitar, serta berbagai armor dan senjata pembasmi iblis. Langkah berikutnya, melatih Collapsing Punch Sky dan menyempurnakan kendalinya atas elemen petir. Keesokan paginya, di atap sekolah, 3 pasang mata tengah asyik bergosip. Mereka memandangi Ciankan, berbisik bahwa gadis itu pun takluk pada pesona mobil mewah. Tak peduli, Ciankan bertanya pada Chu, "Kita makan apa?" Ia berjanji akan mentraktirnya. Chu menyarankan restoran seafood termewah. Begitu tiba, tanpa ragu, ia langsung memesan menu andalan. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Ciankan saat tagihan melewati 1.000 yuan. Sementara anggarannya hanya 1.000. Jumlah itu setara dengan biaya hidupnya selama 3 bulan. Dengan gugup ia mengaku hanya punya 1.000 yuan dan menyarankan untuk meminjam uang Chu yang akan ia kembalikan nanti. Namun Chu menolaknya mentah-mentah, menegaskan akan membayar semuanya. Ciankan terperangah. "Apa kau punya perusahaan seafood?" Gadis itu juga dengar rumor bahwa Chu jarang masuk karena sibuk bekerja, dan menurutnya menjadi pebisnis sangat cocok untuknya. Tapi Chu menyangkalnya. Alasan sebenarnya ia jarang ke sekolah adalah karena sibuk memburu monster dan menaikkan level. Kenyataannya, ia bahkan tak punya waktu mengurus perusahaannya sendiri. Ciankan hanya mengira Chu sedang bercanda soal game. Chu memilih diam. Dalam benaknya ia berpikir, jika kiamat benar-benar datang, kemewahan seperti ini mungkin takkan bisa ia nikmati lagi. Selesai makan, mereka lanjut ke distrik perbelanjaan mewah. Langkah Ciankan terhenti saat Chu santai melangkah masuk ke butik Louis Vuitton. Makan saja sudah menghabiskan 3.000 yuan. Dan sekarang, puluhan ribu yuan untuk pakaian, ini benar-benar di luar nalarnya. Uang sakunya hanya 2.000 yuan sebulan, bahkan tidak cukup untuk membeli satu kancing baju. Chu! Tiba-tiba, Chu menggandeng tangannya, menawarkan untuk membelikannya baju baru. Ciankan merasa sedikit tersinggung, berpikir Chu pasti menganggapnya gadis murahan. Sementara itu, Chu membayar semuanya hanya dengan satu gesekan kartu. Sang kasir langsung mengenalinya, bahkan teringat dengan gadis cantik yang datang bersamanya tempo hari. Dan kini, sebulan kemudian, ia datang lagi bersama gadis yang lebih menawan. Ciankan tak habis pikir. Chu menghabiskan 50.000 yuan di kencan pertama mereka. Dia melihat sendiri gaya hidup Chu
yang menghamburkan uang bak air. Sebuah kekhawatiran gelap mulai merayap. Jangan-jangan setelah ini ia akan dibawa ke hotel. Pada saat yang sama, di sebuah gym terdekat, seekor monster muncul. Aura jahat itu langsung dirasakan oleh Chu. Ia pun berkata pada Qian Kan ada urusan mendadak, lalu mengantarnya pulang ke sekolah. Saat itu, Qian Kan sadar ia telah salah menilainya. Chu merasakan ada yang janggal, terutama saat celah dimensi muncul tak jauh darinya. Beberapa saat kemudian, ia tiba untuk memeriksa gym tersebut. Ini masih dunia nyata, pikirnya. Tapi aura polusi kegelapan sudah mulai menyebar. Akhirnya, ia menemukan monster itu di sebuah lorong sempit. Chu membalas serangannya tanpa basa-basi. Satu tendangan telak langsung menghancurkan kepala monster itu hingga berkeping-keping. Ternyata, itu hanyalah monster polusi tingkat rendah yang memberinya imbalan 0,5 poin atribut. Dari sini, Chu sadar, makhluk itu bukan iblis murni, mirip dengan Dark Elf yang pernah ia lawan. Beberapa jam kemudian, bangkai monster itu akhirnya ditemukan. Seorang kepala petugas berniat memanfaatkannya untuk menguji kemampuan tim investigasi mereka. Namun, mereka terlambat. Makhluk itu sudah dihabisi oleh seseorang yang sepertinya memiliki kemampuan mengendalikan api. Sejak kapan ada orang dengan kekuatan api di kota ini? Gumamnya penuh keheranan. Di saat yang sama, berita melaporkan robekan dimensi yang muncul dalam jumlah masif di seluruh dunia. Chu langsung tahu, ini adalah awal dari kiamat 99 tahun. Selama 20 tahun terakhir, lebih dari 500.000 orang gugur demi perdamaian. Namun kini, era kedamaian itu telah berakhir. Era baru milik orang-orang biasa telah dimulai. Ia segera mengirim informasi ini pada kakeknya. Walau ia tahu, data itu saja tidak akan cukup. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, tujuannya hanya 1. Biro khusus kota. Sementara itu, jauh di lautan, iguana raksasa miliknya tengah bertarung sengit melawan monster laut yang lebih besar, yang mampu mengubah air biasa menjadi air berat. Tapi kemampuan spesial itu tak ada gunanya di hadapan Chu. Dengan mudah, ia langsung menyetrumnya hingga tak berdaya. Dalam benaknya, ia sudah menghitung berapa banyak poin yang bisa didapat dari melahap makhluk ini. Kembali ke kantor cabang biro khusus, sekelompok siswa terlihat sedang bersantai. Topik pembicaraan mereka adalah pembunuh monster polusi. Kemarin, mereka menduga pelakunya adalah warga biasa yang kekuatannya baru saja bangkit. Mendengar itu, seorang gadis berambut merah muda teringat akan sosok yang ia kenal. Tiba-tiba, kepala petugas masuk, menunjukkan sebuah video rekaman seorang individu berevolusi. Sosok itu adalah Chu, mengenakan setelan hitam dengan aksen biru. Roya, salah satu dari mereka, langsung teringat pria itu adalah si pengendara mobil mewah di sekolah mereka. Kepala petugas pun yakin Chu adalah tersangka yang ia cari. Untuk mendaftarkan evolusinya, Chu diminta menjalani tes kekuatan dan kecepatan. Mesin pengukur kekuatan itu mampu menahan hingga 150.000 kilogram gaya. Kepala petugas menyuruhnya memukul sekuat tenaga. Para siswa mulai menebak-nebak. Mungkin kekuatannya setara level 3 bintang. Namun Roya percaya, Chu setidaknya mencapai level 4 bintang. Seseorang menertawakan tebakan itu, mengingat kapten mereka yang level 5 bintang saja. Rekornya hanya mencapai 10.000 kilogram. Tanpa persiapan berarti, Chu melayangkan satu pukulan. Angka di layar menunjukkan 12.000 kilogram. Semua orang yang melihatnya terbelalak kaget. Kepala petugas pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia langsung mengumumkan Chu memenuhi standar level 5 bintang. Tawaran gaji 50.000 per bulan, plus promosi menjadi wakil kepala langsung diberikan. Namun, Chu menolak tawaran menggiurkan itu. Memilih untuk tetap independen. Kepala Guan lalu langsung ke intinya, menanyakan apakah dialah yang menghabisi monster polusi kemarin. Tanpa ragu,
Chu membenarkan bahwa ia memang memiliki kekuatan api. Guan pun mengakuinya sebagai salah satu yang terkuat. Tawaran emas untuk menjadi murid Dewa Pertarungan Zhang pun terucap. Namun, Chu kembali menolaknya dengan tegas. Prioritas utamanya adalah menyembunyikan eksistensi iguana raksasanya, sembari mencari jalan sendiri untuk menjadi lebih kuat. Tak berselang lama, sebuah pengumuman menggemparkan kota. Kota N merayakan kemunculan evolver pertama mereka, Chu, yang telah mencapai level 5. Dengan kekuatan api biru yang dahsyat, ia menjadi orang pertama dari kalangan sipil yang mencapai level ini. Berbagai komentar pun membanjiri jagat maya. Tianru adalah yang pertama menghubungi Chu, berharap bisa meminta bantuannya kelak. Bahkan, teman-teman lama yang telah bertahun-tahun hilang kontak, kini muncul untuk memberinya selamat. Chu menikmati sensasi ini. Rasanya seperti menjadi dewa di antara manusia biasa. Sementara itu, sang iguana raksasa baru saja melahap habis seekor paus raksasa, membuat ukurannya kini membengkak hingga 90 meter. Atribut fisiknya meroket sebanyak 1.800 poin. Kekuatannya melonjak dari 29 ton menjadi 70 ton. Dengan armor alaminya, Chu yakin monsternya itu mampu menahan peluru penembus baja sekalipun. Jika dibandingkan dengan para evolver, kekuatannya setara dengan level 7 atau bahkan 8, mendekati batas bintang 7 yang menjadi puncak kekuatan manusia yang bangkit.